Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Samuel Mauntu dalam renungan pagi hari ini. Hari ke-713, renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Yesaya pasal 31 ayat 1 sampai ayat 3. Demikian firman Tuhan. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Akan tetapi Dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang-orang lalim. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata pertama dari ayat ini adalah kata celakalah. Hari ini kita belajar kenapa Tuhan berkata celakalah. Siapakah yang dimaksudkan Tuhan akan celaka? Orang yang celaka atau terkutuk yang dimaksudkan firman Tuhan ini adalah yang pertama, orang yang mengandalkan manusia. Perhatikan ayat 1. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kuasa Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengutuk orang-orang yang mengandalkan manusia. Amin. Di ayat ini dikatakan umat Tuhan pergi ke Mesir meminta pertolongan manusia, padahal mereka punya Tuhan Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Haleluya. Tapi mereka melupakan Tuhan. Itu terbukti dengan mereka pergi ke Mesir meminta pertolongan dari Mesir. Perhatikan ayat 3. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Amin. Haleluya. Umat Tuhan kena kutuk karena mereka mengandalkan manusia. Mesir adalah manusia, bukan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Tuhan akan mengutuk saudara kalau saudara mengandalkan manusia. Tuhan akan buat saudara tergelincir sampai jatuh. Mereka yang membantu saudara dan mereka yang dibantu akan celaka, kena malapetaka. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mengandalkan manusia, mari kita andalkan Tuhan. Amin. Yeremia 17 ayat 5-8 berkata begini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7, perhatikan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin, haleluya. Dalam firman Tuhan ini, Tuhan memisahkan dua orang. Yang pertama, orang yang terkutuk. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang mengandalkan manusia. Orang yang kedua adalah orang yang diberkati Tuhan. Siapa mereka yang diberkati Tuhan? Mereka adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengar baik. Jangan andalkan manusia.
Oh Pak Pendeta, saya punya orang tua yang bisa menjamin hidup saya sampai 7 turunan. Saya punya saudara pejabat Pak Pendeta. Saya punya saudara yang kaya raya dan lain sebagainya. Jangan andalkan manusia, karena mereka hanyalah debu tanah. Kalau saudara mengandalkan pejabat, satu saat dia akan pensiun, selesai saudara. Kalau saudara mengandalkan orang kaya, satu saat dia jatuh miskin, selesai saudara. Kalau saudara mengandalkan orang tua, suatu saat mereka dipanggil Tuhan, selesai semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, andalkan Tuhan di dalam hidup kita, karena Tuhan dapat kita andalkan. Tuhan tidak pernah pensiun, Tuhan tidak pernah mati, dan Tuhan punya segala-galanya. Amin. Andalkan Tuhan supaya kita tidak celaka. Orang yang celaka karena mereka tidak mengandalkan Tuhan, mereka mengandalkan manusia. Yang kedua, orang yang celaka yang dimaksudkan firman Tuhan adalah, yang kedua adalah orang yang tidak mencari Tuhan. Ayat 1 di sana saudara perhatikan kalimat terakhir, dan tidak mencari Tuhan. Celakalah orang yang tidak mencari Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan berkata mereka akan celaka atau terkutuk? Dengar baik, karena mereka tidak mencari Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Amos 5 ayat 6, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Amin. Saudara mau hidup kekal, cari Tuhan. Haleluya. Kenapa mereka dikutuk Tuhan? Karena mereka tidak mencari Tuhan. Mereka lupa sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Kalau selama hidup saudara tidak pernah cari Tuhan, saudara tidak akan memperoleh hidup kekal itu. Saudara tidak akan masuk surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang di dunia ini terlalu sibuk cari harta dunia, terlalu sibuk cari nama, popularitas, cari kehormatan dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak mencari Tuhan. Ini masalahnya. Tuhan itu Allah yang cemburu. Tuhan sakit hati, Tuhan marah, Tuhan murka. Tuhan akan mendatangkan malapetaka kepada orang-orang yang tidak mencari Tuhan. Tuhan mengutuk mereka karena mereka tidak mau mencari Tuhan. Tuhan itu ibarat kunci. Kunci untuk membuka peti harta karun surgawi. Amin. Di saat saudara mencari Tuhan, saudara menemukan kunci untuk membuka harta karun surgawi itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Matius 6 ayat 33 berkata begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mencari Tuhan dan kebenarannya, yaitu mencari Tuhan dengan membaca firman Tuhan serta saudara melakukannya, maka semuanya akan ditambahkan Tuhan kepadamu. Umur ditambahkan, rezeki ditambahkan, istri ditetapkan, satu hingga maut memisahkan. Amin. Haleluya. Makanya orang yang mencari Tuhan dalam hidupnya tidak akan hidup dalam kekhawatiran, karena semuanya ditambahkan Tuhan kepadanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Carilah Tuhan supaya saudara diberkati Tuhan. Sebab orang yang tidak cari Tuhan akan dikutuk Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, orang yang celaka yang dimaksudkan firman Tuhan ini, yang ketiga, orang jahat. Perhatikan ayat 2 di sana. Akan tetapi dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Perhatikan, ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang-orang lalim. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara hidup jauh dari Tuhan, tidak hidup dalam Tuhan, dengar baik. Sebaik apapun saudara, kalau saudara tidak hidup dalam Tuhan, saudara seorang penjahat di mata Tuhan. Hukuman seorang penjahat adalah hukuman mati atau binasa. Mari kita lihat definisi orang jahat menurut Alkitab. Buka Markus 7 ayat 21 sampai 23. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita menemukan arti orang jahat menurut firman Tuhan. Dengar baik.
kita baru memikirkan hal yang kotor, najis, itu sudah jahat di mata Tuhan. Belum berbuat jahat, masih dalam pikiran, itu sudah berbuat jahat. Itu sudah seorang penjahat, betul? Kalau kita berbuat cabul, artinya kita berhubungan seks dengan orang yang bukan pasangan resmi kita. Hubungan seks sebelum nikah, kumpul kebo, dengar baik. Itu satu kejahatan di mata Tuhan. Ingat, firman Tuhan mengingatkan kita kalau kita mengambil milik orang lain tanpa izin, itu sudah dosa. Mencuri itu sama seperti dengan penjahat. Membunuh, jangan salah di dalam pikiran kita menghabisi nyawa orang, itu memang membunuh. Tapi definisi membunuh menurut Alkitab, kita membenci saudara kita, kita sama seperti dengan seorang pembunuh. Dosa kita sama seperti seorang pembunuh. Memang mungkin kita baik-baik, tapi kita menyimpan kebencian kepada saudara kita. Kita ini seorang yang jahat di mata Tuhan. Kalau kita mengingini istri orang, suami orang, itu sudah dosa persinahan. Saudara belum berzina, tapi saudara sudah mengingini dalam pikiran dan hati saudara sudah seorang penjahat. Kalau kita serakah dan lain sebagainya, sombong, iri hati, bebal, itu semua adalah seorang penjahat. Kalau saudara berbuat ini, sama seperti artinya saudara seorang penjahat di mata Tuhan. Itu semua perbuatan-perbuatan jahat di mata Tuhan. Amin. Mari kita cek diri kita. Jangan-jangan kita adalah seorang psikopat, pembunuh berdarah dingin yang pintar menutupi kejahatannya. Kelihatannya baik, tapi ternyata seorang penjahat yang sadis. Coba kalau kita lihat kesalahan orang, kita tambah gosok seolah-olah kita orang yang paling benar di dunia ini. Padahal kita hanya pintar menutupi kejahatan kita. Aslinya kita lebih jahat daripada orang yang kita bully. Mari kita cek diri kita. Jangan-jangan kita seorang psikopat. Kenapa Tuhan mengutuk mereka? Karena mereka hidup jahat di mata Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertobat massal. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan murka sehingga Tuhan mendatangkan kutuk dan malapetaka kepada mereka? Karena mereka hidup jahat di mata Tuhan. Memang mungkin kelihatannya manis, baik, tetapi di dalam hati pikiran mereka tersimpan kejahatan yang betul-betul di mata Tuhan. Mereka berbuat jahat di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau tutup dengan membaca firman Tuhan yang saya ambil dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 22. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Amin. Mari kita bertobat massal. Amin. Haleluya. Hari ini kita belajar siapa orang celaka atau terkutuk yang dimaksudkan firman Tuhan ini. Yang pertama, orang yang mengandalkan manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kita bertobat dan kita mau andalkan Tuhan saja. Jangan andalkan manusia. Amin. Yang kedua, orang yang terkutuk adalah orang yang tidak mencari Tuhan. Mari saudara, kalau saudara tidak mau jadi terkutuk, mari kita mau cari Tuhan. Bertobat, kita cari Tuhan. Amin. Yang ketiga, orang yang dimaksudkan Tuhan ini, orang yang dikutuk Tuhan adalah orang yang hidupnya jahat. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertobat dan mulai saat ini kita menjadi orang yang baik. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga sudah menegur kami melalui kebenaran firman Tuhan. Ajar terus kami supaya kami mengandalkan Tuhan saja dalam hidup kami. Ajar terus kami supaya terus kami mencari Tuhan. Ajar terus kami supaya hidup kami jadi berkat, jadi orang baik. Bapa di surga, hamba berdoa, biarlah semua pendengar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, berkati rumah tangga mereka. Kalau saat ini rumah tangga mereka sedang ada dalam persoalan pergumulan, Tuhan bela mereka. Tuhan memberikan damai sejahtera bagi rumah tangga mereka. Tuhan pulihkan keadaan mereka. Perekonomian mereka Tuhan pulihkan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan teguhkan, kuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan keadaan bangsa kami. Berkati ya Tuhan, sehingga bangsa kami boleh mengalami karya Tuhan yang luar biasa.
mujizat terjadi atas bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Saatnya kami berdoa biarlah berkat-berkat surgawi kiranya memenuhi semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dukung channel YouTube saya dengan cara mensubscribe, like, share, dan komen. Karena dengan cara mensubscribe, like, dan share, dan komen itu saudara mendukung pelayanan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua juga boleh terlibat untuk aksi sosial, untuk membantu saudara-saudara seiman yang sudah beberapa bulan ini tidak kerja. Mereka membutuhkan uluran tangan dari kita semua. Maukah saudara jadi berkat buat mereka? Mari kita bersama-sama menjadi saluran berkat buat mereka. Saudara bisa menghubungi saya di WA saya di 081337491360. Kalau saudara mau menabur, mari bersama-sama kita jadi jawaban buat mereka. Tanggal 15 Juni ini akan saya salurkan kepada mereka berupa APD, alat pelindung diri, masker, atau hand sanitizer, dan juga sembako. Kita akan bagikan pada tanggal 15 Juni. Saudara yang mau jadi berkat, mari bersama-sama dengan saya untuk jadi jawaban buat mereka. Terima kasih, sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.